Mas Wahlul Noval Husaini, selamat datang di kampus Stikes Adiwisada. Siap Pak Eri, Selamat sebagai dosen idola saya. Kita ngobrol santai ya. Siap. Ngobrol santai. Mas Wahlul ini terkenal punya prestasi ya di luar akademik. Waduh. Di luar akademik dan istimewa ini Mas Wahlul ini. Pernah ikut menjuarai laga apa saja Mas? Kalau saya laga pencak silat Pak. Tingkat apa? Tingkat kabupaten pernah, tingkat provinsi pernah, nasional pernah. Oh, Bahkan kecamatan juga pernah. Kecamatan. Waktu itu seleksi, tapi saya kalah. Tapi prestasi paling tinggi di non akademis adalah Di tingkat nasional. nasional. Iya. Juara berapa? Juara satu. Juara satu. Oh, hebat sekali. Iya Pak. Hebat sekali. Dari bela diri, fighter, Vektor tanding. terus menjadi tenaga kesehatan. Iya betul sekali. Iya. Menjadi perawat Betul. yang membantu kesehatan masyarakat atau pasien. Iya. Nah, di sini ambil D3 ya. Iya di tiga. Udah semester? Semester 5. Semester 5. Mas Wahlul ini punya keahlian yang cukup luar biasa di bidang non akademis ya. Waduh. Saya boleh cerita sedikit ya tentang pengalaman Mas Wahlul, kenapa kok tiba-tiba ngambil di Stikes Adiwisada sebagai perawat, dan sebelumnya pengen ambil jurusan apa, karena basicnya adalah atlet bela diri. Iya. Nah, kenapa kok nggak ngambil olahraga atau atlet nasional atau kuliah jadi pelatih atau yang lainnya? Coba mungkin bisa ceritakan sedikit cerita kehidupannya Mas Wahlul sampai di Stikes Adiwisada sini. Baik, untuk Pak Eri, ceritanya panjang nggak? Nggak masalah, Nggak apa-apa. diringkas aja. Saya nggak- Yang inti aja, yang penting menarik lah, nggak usah Oke. panjang lebar. Baik, sedikit cerita singkat saya. Waktu itu saya lulus SMA. 2020 saya lulus. Saya keinginan daftar itu di negeri PTN waktu itu. Ternyata saya masuk daftar 40 pelajar Pak ya? Apa? Iya, pelajar. Pelajar itu Calon 4 mahasiswa. calon mahasiswa itu Iya, kan calon 4 mahasiswa. Itu saya masuk tuh seleksi SNMPTN itu lewat jalur rapot. Waktu itu ternyata saya nggak masuk di PTN. Terus saya nyoba lagi SBM, ternyata masih nggak bisa karena ada problem gitu waktu itu. Terus ternyata saya ingin daftar mandiri di PTN, orang tua tidak sanggup waktu itu. Jalur mandiri ya. Iya dari mandiri nggak sanggup, dan saya sendiri pun waktu itu minder juga ya Pak. Saya kan dari keluarga kurang mampu juga waktu itu. Masa iya mau kasarannya aku minta uang orang tua buat daftar mandiri kan nggak begitu murah kan Iya. apalagi di Surabaya gitu. Terus saya nyoba cari info di web-web itu tentang kesehatan, soalnya waktu itu saya dapat arahan dari teman saya juga dari kedokteran. Oh, kedokteran. Iya, jadi diarahin coba perawat gitu. Oh, ada info dari luar dulu ya? Iya, infonya dari luar ya? dulu Oh. waktu itu. Terus dicarikan sekolah yang mana yang bagus. Di Surabaya soalnya banyak Pak. Terus waktu itu diarahkannya di Adiwisada. Terus Rumahmu mana? saya Tuban. Memangnya di Tuban nggak ada? Ada Pak. Lah, Tapi kenapa saya kok ngambilnya di Surabaya? Ya, waktu itu saya pengen merantau. Oh, Ya, pengen soalnya jalan-jalan kalau- juga ya. Iya betul sekali. Kalau di dekat rumah itu kan masih apa kayak orang tua juga tahu kehidupan kita seperti apa. Masa dari TK sampai kuliah di rumah terus ya? Ya itu juga suasana luar gitu Pak. Ya, suasana luar. Betul, betul. Terus? Terus waktu itu diarahkan itu ke Adiwisada kampus ini. Terus saya lihat di web-webnya itu ternyata kok prospeknya itu bagus. Terus saya izin ke orang tua saya. Gimana waktu itu saya manggil ibu ya. Bu, gimana Bu ini aku mau kuliah di Stikes Adiwisada gitu. Terserah, intinya terserah aku Pak waktu itu. Seenaknya sampean pengennya sampean di mana gitu terserah waktu itu. Ya udah saya minta restunya orang tua, saya daftar di sini. Ya waktu itu masih ada sih apa kayak sangu dari orang tua masih ada itu. Uang saku, Uang saku dikasih buat beli bensin Wirawit Tuban Pak. Saya PP waktu itu. Ya, nggak kos langsung. Belum.
Waktu itu dikasih uang orang tua saya itu ngepres waktu itu bahkan itu cukup buat beli bensin sampai saya nebeng itu ke kosnya teman saya di sini. Terus saya nyobek di sini diarahkan, ternyata saya masuk, saya sodorkan waktu itu tuh prestasi pencak silat juara 2 tingkat kabupaten. Saya coba sodorkan ke kampus, ke kemahasiswaannya waktu itu. Ternyata alhamdulillah saya diterima di sini. Diterima dengan baik. Dengan baik. Padahal kampus lain nggak menerima. Iya. Padahal prestasimu cukup bagus loh. Iya, alhamdulillah sih Pak, menurut saya ya. Nah, selama di sini, ini kan perjalananmu ya melalui untuk menentukan pendidikan ya. Iya. Lah, selama di Stikes Adiusada, nah ini kan Stikes Adiusada kan notabene itu kan kampus kesehatan. Iya benar. Pasti kayak tugas. Waduh banyak. Perkuliahan kan semakin padat ya. Iya. Sedangkan kamu loh sebagai atlet loh, atlet yang punya prestasi yang cukup lumayan bagus ya. Iya. Sangat bagus juga ya. Lah, apakah kamu bisa mengimbangi antara latihan untuk meningkatkan prestasimu lagi, dan kamu harus tetap mempertahankan kuliahmu selama di Stikes Adiusada, mulai dari semester 1 sampai sekarang semester 5. Waduh. Untuk waktu itu saya bisa sampai posisi saat ini tuh gak mudah Pak. Ya. Gimana? Ya, saya kayaknya butuh proses ya, butuh proses dan perjuangan ya. Banget Pak. Waktu itu saya sampai dapat arahan dari kemahasiswaan waktu itu tuh banyak banget Pak. Soalnya saya minusnya itu waktu itu kurang bisa memanajemen waktu. Tentang tugas, tentang latihan saya. Waktu itu saya juga nyambi kerja, sudah keterima di Surabaya. Saya gimana survive di Surabaya, saya kerja waktu itu. Terus nggak bisa manajemen waktu itu. Berarti harus ada yang kalah. Iya, harus ada yang kalah. Terus saya dapat arahan dari kemahasiswaan, juga diarahkan ke baik. Intinya tuh kamu harus gini ya tak dengerin, terus kalau emang baik ya tak pakai waktu itu Pak. Ternyata alhamdulillah saya bisa manajemen waktu tersebut. Terus berarti prestasimu juga jalan, iya, kuliah jalan, terganggu, prestasi insya Allah ditingkatkan, nggak terganggu. Selama di Stikes Adiusada pun pernah ikut event apa saja? Kejuaraan kabupaten pernah. Juara berapa? Juara 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus waktu itu berhenti. Kenapa berhenti? Ya karena saya kerja waktu itu. Oh, double ya? Ya double. Saya merelakan. Soalnya kan saya butuh hidup Pak di sini. Jadi saya butuh uang waktu itu. Proses ya? Iya, perjuangan untuk kuliah ya. Tapi saya itu sempat mengikuti lomba-lomba kayak yang menjadikan yang kalau dapat juara dapat uang waktu itu. Iya. Kayak lomba poster, saya ikuti semua. Sampai itu saya paling juara itu peringkat 11 Pak itu, poster itu. Waduh waktu itu aku, kenapa aku gak masuk 3 besar gitu. Ternyata saya gak bakat di situ. Terus berjalannya waktu dari semester 2 sampai semester 3 ke semester 4 waktu itu, ternyata saya punya keinginan lagi, tekad buat ke prestasi saya yang dulu. Comeback ya? Comeback. Latihan lagi dong? Kita latihan dari nol Pak saya. Latihan di mana? Waktu itu saya join sama kampus lain, jadi ikut UKM kampus lain. Oh, tapi di sini menyediakan juga? Menyediakan. Ada tempatnya? Ada tempat. Di mana kamu latihan dulu di sini? Kalau di sini saya biasanya di auditorium lantai 5. Lantai 5? Iya. Ada temennya juga? Ada temennya juga. Selama itu, mulai dari semester 1, ya. Kamu kan berbenturan dengan jadwal perkuliahan, kamu harus bekerja untuk bisa dapat penghasilan hidup di Surabaya. Wah, ya kan? Pasti ini prestasimu pasti turun. Kemampuanmu pasti juga turun. Iya. Terus kamu ada keinginan untuk comeback. Lah, kamu latihan kan dengan orang lain di luar kampus ya? Iya. Lah, apakah kamu sempat latihan di kampus dengan teman-temanmu? Sempat Pak. Waktu itu kan gini Pak. Sedikit cerita, waktu itu saya dapat support juga dari kakak tingkat waktu itu. Ada kakak tingkat, yaitu seorganisasi sama saya. Terus dikasih saran, coba latihan lagi gitu. Insya Allah di sini nyupport terus gitu. Oh, di sini mendukung banget ya? Mendukung banget. Ada event ikut. Wah, harus ikut. Lalu ikut gitu. Jadi waktu itu ternyata bikin semangat malah ya. Saya coba kan habis latihan di luar kan. Saya terapkan di sini waktu itu.
terus diarahin sama cutting saya. Terus waktu latihan itu kok ternyata sambil cari info tentang lomba-lomba. Waktu itu ada lomba di Banyuwangi. Banyuwangi Kamen. Tahun berapa itu? Kemarin, Pak. 2021. 2022 awal. Oh, Pak. barusan berarti ya? Barusan kan saya semester 5, itu semester 4 iya, kemarin. barusan kemarin. Semester 4 awal. Tuh. Terus saya coba ikuti latihan di sini terus menerus. Intinya latihannya tuh nggak lama sih Pak kalau aku tuh. Biasanya tuh yang penting continue gitu. Berkelanjutan terus. Di sini kan biasanya kuliah sampai jam 2 kalau saya. Terus habis kuliah saya latihan di sini sendiri. Latihan di sini sendiri. Kalau nggak ada temennya ya mandiri. Kalau ada temennya ya kita bareng-bareng gitu. Berarti kampus Sadisada ini meskipun jadi perawat, iya, ya mahasiswa keperawatan, ada praktek, ada praktikum laboratorium, iya, ada perkuliahan, tapi masih sempat untuk mengasah bakat ya. Masih sempat. Tidak rugi ya? Tidak rugi lah. Soalnya saya minta dispen. Ya, tapi walaupun nggak dapat dispen pun tetap bisa ya. Tetap bisa Pak. Tetap bisa ya. Nggak harus muluk-muluk akademik terus enggak ya? Oh, enggak lah Pak. Enggak. Kalau saya dari segi akademik sendiri pun rata-rata ya sama Pak, sama kayak teman-teman gitu. Tapi memang harus tonjolkan salah satu. Ada gitu Pak. Ada. Nyaman di sini berarti ya. Nyaman Pak. Terus kamu ngambil D3 keperawatan di Sadisada ya? Iya benar. Iya kan? D3 Pak. D3. Dulunya itu ada pilihan lain nggak di? Ada Pak. Dulunya itu ada administrasi rumah sakit S1. Di sini juga. Di sini juga. Kenapa kok kamu ngambil D3 keperawatannya? Karena jujur saya itu pernah mikir tuh gini Pak waktu itu. Waktu saya diarahkan ke sini, saya kok punya kepikiran itu kayak teman saya. Teman saya itu kan setelah lulus langsung daftar jadi polisi. Nah ternyata saya pengen juga itu daftar polisi. Oh berarti kamu punya cita-cita itu selain jadi apa tadi? Pemain sepak bola saya. Sepak bola dan atlet ya. Iya. Jadi pengabdi negara ya. Iya abdi negara. Jadi polisi. Iya. Rencananya pengen daftar lewat jalur Pakomsus waktu itu. Jadi saya selesaikan kuliah dulu 3 tahun, habis itu kita nyoba. Pengennya. Tapi memang bener loh. Sering ada info tentang TNI ada, iya, PPK TNI Kesehatan, iya ada. Ada Bintara Kesehatan dari Polri itu ada, iya. Bahkan dari kereta api dulu juga ada, BUMN juga ada, BUMN dipakai K3. Jadi perawat itu memang luas, Pak, makanya luas, saya pengen luas, kesini. luas, seluas samudra. Luas samudra. Kalau harus bisa diminum dulu, tenang, santai. Siap, kita ngobrol santai. Permisi Pak, saya minum dulu. Ya nggak apa-apa, santai. Kita minum dulu. Sambil minum, sambil ngobrol. Siapa? Kira-kira mau tanya lagi nih Lul. Gimana Pak? Gimana? Kamu capek nggak Lul? Praktek-praktek itu Lul? Sebenarnya itu kalau praktek ditanyain capek apa enggak itu semua itu pasti ada titik lelahnya. Nah, pasti ada titik lelah ya. Yeah. Ketika kamu praktek, yeah. Prestasimu ini gimana, bakatmu ini? Yang kamu kembangkan dari kecil itu yang bela dirimu itu gimana? Nah, itu Pak. Apakah harus berhenti? Apakah nyari waktu sela-sela untuk latihan dulu? Itu sebenarnya tuh tergantung dari masing-masing. Kalau saya sendiri itu jalaninya itu enjoy. Soalnya posisinya saya jalan itu tak buat hobi. Hobi. Yang penting jalan semua. Penting jalan semua. Jalan semua. Jadi semisal saya habis praktek capek gitu ya, ya udah saya istirahat. Kalau emang saya mampunya latihan cuma 1 jam, 2 jam nggak apa-apa, nggak harus sampai 5 jam, 6 jam tuh nggak perlu. Tapi kalau dulu saya latihan hampir 12 jam pernah Pak, saya fokus waktu itu. Bagus. Saya kan sudah potong praktek. Iya, ya. terus sekarang kan emang nggak perlu lama-lama sih kalau saya pikirkan itu. Yang penting sedikit demi sedikit itu continue berkelanjutan terus gitu. Sip loh. Manajemen waktunya lumayan bagus loh. Itu juga arahan dari kemahasiswaan sini Pak saya. Mahasiswa. Iya. Jadi dosen di sini itu selain membimbing, mengarahkan, iya, juga mensupport prestasimu ya. Iya betul Pak. Apalagi sekolah kesehatan. Sekolah kesehatan itu sangat padat loh. Iya kan? Padat banget loh. Padat banget. Apalagi kamu punya prestasi di luar itu pasti
gimana ini? Perasaanmu dulu awal-awal sih gini, gimana ini? Saya nggak bisa main, nggak bisa latihan lagi nih. Pasti mikir begitu ya? Ya pernah sih. Iya kan, nggak bisa Iya, latihan betul. lagi. Masa saya nggak bisa ikut event lagi ya? Pasti kepikiran seperti itu. Karena padatnya Padat banget, tugas, padatnya laboratorium dan praktik klinik. Tapi ketika dijalani, ternyata dosen mendukung, lingkungan dan prasarana juga Ya, mendukung, itu, Pak. iya kan? Terutama lingkungan itu yang paling berpengaruh. Berpengaruh. Ada tempat untuk latihan. Betul sekali. Misalkan kamu ada teman Iya. atlet pengen ikut jadi perawat, dia takut, kamu bisa memberikan solusi seperti apa? Dia takut takutku nanti prestasiku nggak berkembang di kampusmu, seperti itu. Tapi kenyataannya kamu bisa berkembang. Nah itu gimana kamu memberikan solusi pada temanmu itu? Mungkin bukan temanmu aja ya, teman-teman yang lain yang ingin sekolah di kesehatan juga ya. Iya betul. Ini sangat penting itu. Mereka berpikir wah kampus kayak gini nggak mungkin bisa olahraga, nggak mungkin bakatku nggak mungkin dikembangkan soalnya kebanyakan tugas kayak gitu ya. Tapi kenyataannya kamu bisa. Ya kan. Nah terus apa sih yang kamu berikan pada teman-temanmu supaya yang punya cita-cita pengen jadi tenaga kesehatan, tapi dia punya bakat yang lain gitu loh. Contohnya olahraga kayak kamu. Gimana kalau saya pribadi sih tetap mengasih informasi yang sesuai real. Di sini tuh padatnya gimana. Terus kita itu kalau mau kayak yang kita inginkan dan keadaan itu kan bisa nggak balance lah ya. Balance. Nah, tapi semisal kita punya tekad, pasti bisa. Iya. Nah, pasti saya akan motivasi lah paling enggak itu buat dirinya. Kalau orang semisal dia bingung, berarti kan dia masih bimbang juga sih. Gimana Pak ya? Saya juga gimana? Pasti tak arahkan yang terbaik lah buat dia. Dan saya pasti nggak akan menjatuhkan. Iya nggak akan menjatuhkan lah. Pokoknya saya kasih yang terbaik di sini, saya arahkan. Bahkan saya mau kok misal jadi role model bagi dia di sini. Saya seperti apa, prestasi saya seperti apa, saya tonjolkan semua. Iya. Biar dia itu tertarik pada kampus ini dan prestasi apa saja yang kamu dapatkan selama kamu di Istikes Adiwisada ini? Aduh, ternyata saya baru ingat Pak. Di sini kan juga sering mengadakan event. Iya. Kampus ini, event internal maupun eksternal. Iya. Saya sering bawa medali dari event internal itu sendiri. Internal sendiri, eksternal juga. Eksternal juga. Selain bela diri yang kamu dapatkan selama kamu kuliah di Istikes Adiwisada, ya non akademik nggak apa-apa. Di non akademik nggak apa ya? Nggak apa-apa. Banyak sih Pak. Apa sih sebutkan? Yang pertama selain bela diri. Bulu tangkis saya bisa. Bulu tangkis. Saya Ini juara satu. event apa? Internal. Internal waktu itu. Kegiatan? HUT Istikes Adiwisada yang kedua dan Adiwisada yang ketiga. Terus? Itu 2 tahun berturut-turut juara 1. Terus habis itu basket juga juara 2. Juara 2. Ya. HUT perkumpulan kemarin tuh ya? Iya, HUT perkumpulan. HUT perkumpulan. Terus apa ya Pak ya? Stand up juga waktu itu. Stand up waktu itu juga kita kelompok tapi waktu itu. Kelompok. Oh iya. Itu bisa. Kelompok. Itu kegiatan HUT Istikes Adiwisada kalau nggak perkumpulan Adiwisada waktu itu. Disnatalis kayaknya. Oh iya berarti Disnatalis ya. Disnatalis. Iya gitu. Kalau yang dari eksternal selain bela diri ada? Masih belum ada. Belum ada. Kalau yang misalkan prestasi akademik, itu Pak. Saya rata-rata. Jadi memang kebanyakan itu gini, orang yang suka punya prestasi di non akademik, itu dia akan berusaha untuk mengimbangkan atau menyeimbangkan prestasi akademik itu memang kesulitan. Pak. Soalnya dia akan berpacu pada yang non akademiknya. Tetapi mereka pasti akan bisa mengikuti akademiknya. Tapi itu bukan kendala yang besar. Bukan kendala yang sangat besar itu bisa diikuti kok.
Dari saya pribadi waktu itu Pak ya, saya masih aktif di semester 1. Itu IPK saya itu ngepres banget Pak. Ngepres. Soalnya kerja sambil latihan, Kerja, latihan, kuliah. Iya. Dan kuliahnya belum terlalu serius ya. Iya, belum terlalu serius juga waktu itu. Soalnya masih bimbang ya dulu ya, Iya. karena kan masuk kesehatannya masih Waduh. ini passion saya bukan gitu Iya. ya. Takutnya salah jurusan loh Pak saya waktu itu. Tapi salah sekarang jurusan enggak? Ternyata dijalani enak. enak. Terus ketika sudah praktek Enak juga. lebih enak malah. Lebih enak. Kita tahu lebih kenal masyarakat, lebih kenal pasien, lingkungan. ilmunya itu yang lebih penting. Alhamdulillah. Ilmunya yang paling penting. Iya. Ilmunya apa? Bisa menolong diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Iya. Iya kan? Benar. Nah, itu yang paling enak diperawat itu. Jadi paling enggak kita hidup itu berguna bagi masyarakat. Nah, ya, paling berguna tidak bagi berguna, sekitar, bermanfaat ya. bagi sekitar dan keluarga. Itu yang paling penting. Mungkin percakapan kita tuh cukup panjang tentang bakatnya Mas Wahlul Iya benar. dan pilihannya Mas Wahlul untuk kedepannya. Ya. Ternyata nggak tahunya masuknya di perawat dan alhamdulillah di Stikes Adiusada. Dan alhamdulillah lagi di Stikes Adiusada diterima dengan sangat baik. Iya. Disupport. Sarana prasarana juga ada. Iya. Dosen mendukung, membimbing, mengarahkan. Walaupun kuliahnya sangat padat, ya kan. Iya betul. Kalau harus diminum lagi nggak apa-apa Mas, santai kita. Siapa ini? Santai. Terus misalkan Misi Pak ya. ya Mas Wahlul keluar dari Stikes Adiusada ini sudah semester akhir ya. Iya, Mungkin benar. apakah ada pesan-kesan pada adik-adik tingkat, mungkin pada adik-adik yang ingin masuk di Stikes Adiusada yang punya prestasi akademik maupun non akademik, mungkin bisa diceritakan. Dan keunggulan di sini tuh apa sih yang membuat Mas Wahlul nyaman dan enjoy. Ceritakan juga mungkin angkatannya Mas Wahlul mahasiswanya cukup banyak juga ya. Iya banyak juga. Banyak. Ya, jadi ceritakan apa sih? Sampaikan saja apa pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya pokok buat kalian yang ingin masuk di kampus ini silahkan masuk aja, pasti kalian diterima dengan baik dan pastinya kalian juga disupport kegiatan kalian di luar akademik maupun di dalam akademik. Pokok jangan pernah takut kalau belum coba gitu. Enjoy kok di dalam kampus ini, kita bisa berinteraksi dengan masyarakat juga gitu. Kegiatannya juga enak-enak Pak. Dedikasinya tinggi ya. Iya benar sekali. Motivasinya bagus. Terus saya sendiri waktu di kelas itu kan juga teman-teman saya tuh support gitu Pak. Waduh, saya sampai terharu. Soalnya program perkuliahan di sini cukup menarik ya. Menarik sih. Banyak kegiatan kelompok gitu. Jadi untuk diskusi dengan teman itu lebih cepat. Waduh, iya pastinya. Iya. Betul. Iya kan? Jadi saya dulu itu sempat kayak kasarannya itu apa Pak ya, itu loh Pak, public speaking saya itu gak sebagus saat ini gitu waktu itu. Terus ternyata kok ada kegiatan, bahkan ekskul public speaking juga di sini. Itu juga menaungi teman-teman juga yang pengen bicara dengan enak gitu, enjoy gitu. Terus organisasinya juga banyak gitu waktu itu. Dan satu lagi Pak, saya tuh lupa. Saya punya prestasi satu Pak. Saya sebagai Kang Mas Stikes Adiusada. Oh iya. Ada pemilihan Kang Mas Stikes Adiusada ya. Iya, betul, Terpilih dulu ya. Iya. Jadi waktu kita untuk berbincang-bincang sepertinya sudah cukup banyak ya. Cukup banyak, cukup panjang dan sangat menarik ini. Sangat menarik karena ulasan kita, pembahasan kita tentang bakatmu, pilihanmu, jenjang karirmu untuk kedepannya ada di tanganmu. Kamu nggak salah pilih ngambil di sini juga ya. Iya, gak salah. Karena banyak faktor yang sangat mendukung dirimu sendiri. Iya, betul. Ya. Dan mungkin sudah cukup percakapan kita. Kemungkinan nanti jika Mas Wahlul ingin menyampaikan sesuatu hal yang lebih menarik lagi tentang Stikes Adiusada, bisa kita lanjutkan di part selanjutnya. Part selanjutnya. Oh, iya. Oke. Boleh saya request gak Pak ini waktu itu?
Boleh. Biar teman-teman bisa lihat, katanya kok saya itu Mas Tiasa ya, Kang Iya. Mas Tiasa. Oh iya, silakan Mungkin nggak apa-apa. besok didatangkan pasangan saya. Biar lebih tahu. Dia juga berbakat banget. Oh iya, dia punya bakat. Iya, bakat sekali. Itu Bakat. duta batik kalau nggak salah. Oh iya. Itu sangat berbakat. Juga tari Pak waktu itu. Nanti mungkin kita bisa diskusi tentang itu dengan Dua orang Dua gitu, orang, iya. Itu lebih enak gitu. Iya. Mungkin juga ada yang prestasi akademik juga bisa diambil. Bisa diambil juga Karena Pak. bisa Jadi diskusi, kita ya. di sini tuh rata dan kita di sini tuh bisa berprestasi semua. Gitu. Iya, ini ya kelebihannya ya. Iya betul sekali. Mungkin kampus-kampus kesehatan lain sangat terkendala dengan prestasi mahasiswa, kalau di sini sangat didukung ya. Siap sekali. Udah cukup ya pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Siap. Selamat sore. Kita ketemu lagi di lain waktu. Siap Pak Eri. Oh iya. Teman-teman yang ingin tahu pasangan saya silahkan lanjut di next selanjutnya ya. Next. Kita berbincang-bincang tentang prestasi kita dan teman-teman kita semua dan tentang kampus kita tercinta. Stikers Adi Wisada Pak ya. Ya. Terima kasih.